Jika mengurus rumah engkau anggap sebuah pekerjaan, maka bersiaplah hari-harimu akan penuh dengan beban. Bukankah berumah tangga adalah doa yang engkau nantikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang di Sketsa Bunda, vlog keseharian ibu rumah tangga yang semangat belajar untuk bahagia. Kita belajar sama-sama yuk. Rutinitas yang itu aja emang terkadang membosankan ya bun. Tapi selalu ingat ya bahwa pekerjaan ini adalah doa yang kita nanti-nanti. Bener nggak? Dulu tuh kalau ngeliatin orang berumah tangga kayaknya happy banget. Apalagi kalau nonton sinetron Ikan Terbang ya bun, yang kadang-kadang kalau jualan cuma 1-2 kali iklan totalnya udah kaya raya. Terus di tengah kesusahan wanitanya bisa solehah. Ternyata setelah berumah tangga nggak mudah ya. Mendampingi suami di kala susah dan senang emang punya pahalanya masing-masing. Kalau pas lagi seneng mah ibaratnya solehah gampang banget. Tapi pas lagi penuh tekanan, penuh desakan, nah itu kadang-kadang tingkat sabar dan syukur kita diuji. Karena emang hidup ini berkutit di sabar, syukur, dan sadar. Waduh, apa kabar di tengah bulan bunda-bunda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah ini kan rutinitas di hari Senin sebenarnya. Jadi kalau udah Abang Rafa diantar, Abang Bima diantar, Bun Ai kalau hari Senin biasanya ganti spray nih teman-teman. Tapi mohon maaf banget ya kalau tampilan spray di rumah Bun Ai ini super unik, bukan estetik. Jadi antara spray sama sarung bantal dan guling itu nggak sama. Teman-teman mah enggak ya? Kalau teman-teman masya Allah deh, kayaknya kalau Bun Ai liatin spray, sarung bantal, sarung guling tuh kayaknya seragam semua, cakep banget kayak anak SD lagi upacara. Kalau Bun Ai enggak. Kenapa bisa kayak gini? Ya kadang-kadang gitu. Ntar sarung bantalnya kemana, sarung gulingnya kemana. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting kita fokus pada kebersihan aja. Dan ini alhamdulillah baby Agni tuh ikut kemanapun ya teman-teman. Nah ini tuh rumah Bun Ai kan abis ya sampai belakang gitu, jadi nggak ada ruang kosong. Nah ini kamar juga nggak ada jendela keluarnya, jadi cuman jendela variasi yang kayak nggak usah dibuka. Soalnya kalau dibuka malah nanti khawatirnya anak-anak kejedot kiri dan kanan. Nah ini setelah rapi-rapi tempat tidur, Bun Ai lanjut aja untuk rapihin kamar Abang Rafa dan Abang Bima. Nah kalau Rafa sama Bima itu nggak pakai spray ya teman-teman, tapi pakai cover kasur. Jadi lebih enak karena kalau pakai spray kadang kalau pagi spraynya nggak tahu kemana. Kalau kasur kayak gini di coverin itu awet dan alhamdulillah bahannya itu ada banget. Untuk linknya Bun Ai taruh di description box ya teman-teman yang mau samaan. Nah ini sebenarnya kalau jatah ngerapihin gitu. Jadi kalau ngomongin ngerapihin tempat tidur jatahnya siapa Bun Ai? Itu sebenarnya kalau pagi Bun Ai yang ngerapihin. Nah nanti siang-siang kan anak-anak ngeberantakin lagi nih. Nah kalau sore mereka deh tuh yang ngerapihin. Karena Bun Ai ngusahain banget kalau Pak suami udah pulang itu rumah kondisinya rapi, sehingga nanti Pak suami bisa lebih berkualitas lagi gitu sama anak-anak. Bisa ngobrol bareng atau mungkin baca buku bareng. Karena kan kalau sama Bun Ai emang ngobrol udah sampai gumoh-gumoh kali ya. Ngomong mulu. Apalagi kalau misalnya udah selesai ngajar Smart Mom Class, itu pastinya Bun Ai healing tipis sama anak-anak. Itu jalan-jalan muter-muter naik motor. Nah biasanya di motor kita sambil cerita-cerita tadi di sekolah gimana, terus seneng gak hari ini, happy gak hari ini. Terus kadang Bunda ngegodain di yang nomor 2, yang nomor 3, yang nomor 1 juga sama. Pokoknya Bunda tuh selalu berusaha gitu di hati. Emang sih agak susah karena kita nganggep yang pertama itu selalu istimewa, itu agak-agak susah. Karena seiring bertambahnya usia itu mereka juga kan punya pendapat. Nah perbedaan pendapat ini sebenarnya adalah ciri anak bertumbuh. Jadi kalau anak itu udah mulai kayak sering ngedebatin pendapat kita nih, nah itu mereka sebenarnya lagi bertumbuh teman-teman. Nah ini lanjut aja Bun Ai mau ngerapihin masakannya baby Agni ya. Nggak bikin konten tapi berantakan banget nih masakannya. Canda ya teman-teman. Nah itu ada panci yang agak pecah ya. Tapi nggak apa-apa, dia tuh nggak marah sih karena belum ngerti juga. Nah kalau jadwal main gadget sendiri itu Bun Ai biasanya ngewaktuin. Kalau baby Agni itu 30 menit sekali main sebanyak 3 kali. Kalau Rafa itu 1,5 jam. Kalau Bima itu 1 jam 3 kali sekali main. Jadi kalau misalnya udah 3 kali main ya udah harus stop. Di rumah emang nggak pakai wifi ya Bun. Untuk saat ini sih Bun Ai lebih nyaman sama kuota internet aja. Karena kalau kemana-mana itu kan bisa dibawa-bawa handphonenya. Kalau wifi Bun Ai harus beli pulsa lagi.
Dan khawatirnya kalau wifi Bun Ainya apa ya, lost control gitu, anak-anak main handphone aja. Atau alam bawah sadar itu ngerasa pakai aja internetnya, soalnya udah bayar kan sebulan unlimited, sayang. Kalau kuota kan kayak jangan nih, jangan, udah mau habis kuotanya. Nah lebih kayak gitu sih ngebatasinnya. Terus kalau ada yang nanya lagi, Bun Ai ngatur waktunya gimana? Nggak ada ngatur waktu, pokoknya Bun Ai lakukan sebisa Bun Ai. Nggak mau nunggu juga waktu yang ibaratnya ideal untuk melakukan pekerjaan rumah tuh enggak. Sebagai contoh ya, misalnya anak tidur baru kita bisa ini dan itu, enggak sih Bun Ai mah disambi-sambi aja nih kayak gini. Ya emang belum jadwalnya main gadget, nggak Bun Ai kasih gadget juga, tapi Bun Ai tetap berusaha untuk bebenah. Karena khawatirnya kalau ngelihat rumah berantakan, terus ngelihat anak berantem, nah itu 2 kali biasanya lebih emosian. Jadi silahkan disesuaikan aja. Kalau Bunda ngerasanya enggak kok, aku nggak apa-apa Bun Ai, ya udah nggak apa-apa. Pekerjaan ibu rumah tangga tuh emang fluktuatif ya teman-teman. Jadi nggak usah harus sama gitu. Yang penting kita bahagia, kita happy untuk melakukannya. Nah ini biasanya kalau mainan anak-anak itu semua di atas lemari ya teman-teman. Jadi nanti langsung ngerapiinnya tuh masukin ke keranjang. Nah itu ada pelampung. Nah jangan takut, ini bukan taman safari tapi banyak dinosaurusnya ya. Nah ini untuk buku-buku juga Bun Ai rapihin ya. Oke deh, ini dilakukan setiap hari nggak? Iya setiap hari. Karena emang kadang-kadang pas sekolah Abang Rafa, Bang Bima itu buru-buru. Jadi ya udah bakalan berantakan banget. Nah kalau ngomongin berantakan, kita jangan sedih ya moms, karena sebenarnya nih 4 ciri anak jenius itu adalah cengeng, berantakan, penakut, dan gak bisa diem. Nah siapa nih di antara 4 tersebut ciri-ciri itu ada di anak kita? Boleh ya tulis-tulis di kolom komentar. Dan ini alhamdulillah kalau siang nggak usah pakai lampu ya, karena ada matahari dari sebelah rumah Bun Ai. Karena kan emang Bun Ai ini diapit sama tanah kosong kiri dan kanan meskipun di perumahan. Mungkin kalau nanti udah laku nggak akan seterang itu ya, karena kan pasti ada bangunan yang menghalangi. Ini karena emang kiri kanan masih tanah, jadi terang banget, cukup dengan apa ya bahasanya itu, langit-langit yang langsung terkena sinar matahari teman-teman. Nah ini Bunda lagi seneng banget sama kipas angin ini, soalnya ternyata kenceng banget loh, bener-bener kenceng. Nah ini alhamdulillah pagi hari Bun Ai tadi udah ngopi, tapi kopinya itu ditumpahin sama Baby Agni. Jadi lihat ya, gelas Bun Ai itu rada-rada kayak ada kopinya. Udah nyeduh kopi ditumpahin, ya udah nggak apa-apa ya. Yang penting kan Baby Agninya nggak kenapa-napa. Ini langsung aja Bun Ai bikin lagi kopi, karena kalau pagi nggak ngopi tuh rasanya ada yang kurang. Ada yang sama nggak nih teman-teman? Kalau ada yang sama boleh tulis-tulis di kolom komentar. Nah ini sambil ngopi Bun Ai mau langsung aja nyuapinin si Baby Agni ya. Oke lanjut, ini mungkin sekitar jam 1 ya teman-teman. Mohon maaf jam 2an. Jadi terang banget di rumah Bun Ai, alhamdulillah cahaya matahari masuk. Ini ada chicken stick yang kemarin, jadi pas dibakar itu masih sisa ya. Karena Abang Rafa minta dibikinin teriyaki, ya udah Bun Ai pakai ayam yang ini aja. Karena emang kebetulan masih ada dan di rumah tuh belum masak. Nah ini untuk ayamnya Bun Ai pakai 3 slice ya, Bun Ai potong kecil-kecil kayak gini. Terus untuk bumbunya, kalau teman-teman belum nonton video Bun Ai yang chicken stick ya. Jadi di sini tuh ada saus barbecue, lada hitam, saus tiram, juga teriyaki. Dan ini Bun Ai sambil ngeliat stok sisa makanan yang ada. Nah di sini ada tahu, ada toge, ada bakso juga. Jadi udah kita mau masak yang ada di kulkas. Dan sampai menit ini Bun Ai mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel Sketsa Bunda. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mohon maaf banget kalau video ini masih jauh dari kata cukup ya. Bun Ai masih belajar untuk pengambilan videonya, editingnya. Semoga kedepannya Bun Ai akan jauh lebih baik lagi. Nah buat teman-teman yang punya channel nih, jangan lupa ya untuk tinggalkan komentar di kolom komen supaya kita bisa bersilaturahim kembali. Kalau yang nggak punya channel, terima kasih banget. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lada hitam. Nah ini untuk ayamnya Bun Ai tambahin sedikit saus teriyaki, terus Bun Ai diemin dulu, nggak lama sih, sambil Bun Ai mau numis untuk toge, bakso dan tahu. Nah sambil Bun Ai numis toge, ini kita sharing-sharing lagi ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa anaknya tuh kayak berantakan, cengeng, penakut, nggak bisa diem, itu kita harus bersemangat. Berarti salah satu ciri anak jenius tuh udah ada di anak kita. Tinggal kita mengarahkan aja. Emang sih nggak bisa dipungkiri ya, kadang-kadang bertambahnya usia anak-anak itu tuh bikin pusing kepala karena pendapat mereka tuh udah mulai susah kita arahkan. Bahkan kadang malesnya itu luar biasa. Ada yang sama nggak? Anak yang kayak kecilnya dulu rajin banget, sekarang itu males banget. Sebenarnya bukan males, karena dulu itu waktu kecil energinya mereka kan belum banyak terpakai, sehingga mereka tuh senang kalau kita suruh-suruh. Kalau sekarang udah besar, mungkin mereka lelah di sekolahan, lelah di tempat les, sehingga kalau kita suruh tuh kayak males mereka ya teman-teman. Oke deh, ini langsung aja kita tumis si togenya pakai sedikit minyak. Karena kali ini Bun Ai pakai teflon dari Go Happy yang benar-benar anti lengket dan anti apa ya? Anti hangus sih kalau kata Bun Ai. Nggak tahu ya, Bun Ai berasa master chef pokoknya kalau masak pakai si teflon ini. Soalnya tuh selain warnanya cantik, anti lengket, terus kalaupun Bun Ai agak lupa, dia tuh nggak cepet panas teman-teman. Jadi enak banget lah pokoknya. Nah kalau untuk link pembeliannya Bun Ai taruh di description box ya. Nah tadi kan lihat ya, tahunya Bun Ai potong semua tapi nggak dimasukin karena Bima pengen makan tahu kayak gini dicampur kecap. Oke lanjut aja, ini kita masak untuk togenya. Nah sebenarnya kalau masak toge sih semuanya hafal, semuanya bisa ya. Tapi nggak tahu, siapa tahu kan ada cara masak Bun Ai yang ternyata berbeda sama teman-teman. Terus teman-teman nyobain, wah rasanya ternyata enak juga. Atau malah lah kok jadi nggak enak ya. Yaitu intinya adalah Bun Ai masak apa adanya kayak gini ya teman-teman. Nah langsung aja Bun Ai seasoning pakai garam, gula dan kaldu. Dan seperti biasa, kalau tumisan Bun Ai senang banget pakai saus tiram. Soalnya rasanya jadi lebih kuat kalau menurut Bun Ai. Nah ibu rumah tangga tuh emang nggak jauh-jauh dari kata apa? Bingung. Bingung, anak kok susah banget disuruh belajar. Bingung, anak kok susah banget rapinya. Bingung, pak suami kok nggak peka-peka. Bingung, hari ini masak apa, besok masak apa. Kadang-kadang baru selesai masak hari ini aja, buat besok udah bingung lagi tuh ya. Alhamdulillah sekarang kita dikenalkan dengan metode food prep ya. Meskipun jujur Bun Ai pribadi bukan tipikal food prep sejati. Jadi kadang-kadang Bun Ai tuh beli cuman buat 2-3 hari dan ternyata masih ada dan ada. Kayak ayam kayak gini nih, ternyata tuh masih ada dari hari kapan tuh waktu Bun Ai upload video chicken stick. Karena ya itu, anak-anak emang sama ayam, daging, ikan itu nggak terlalu. Malah tahu, telur tuh luar biasa doyannya. Dan ini alhamdulillah untuk tumis toge, tahu dan baksonya udah mateng. Tabarakallah, makan begini aja udah enak banget. Kalau ditanya anak-anak makan sayurnya nggak Bun Ai? Tidak sama sekali. Jadi Bun Ai emang anaknya tuh nggak suka sayur dan buah. Tapi Bun Ai bersyukur karena mereka masih sehat. Yang terpenting adalah apa ya buat Bun Ai pribadi, transfer energi kita, yakin bahwa buah, sayur itu memang pendukung mereka sehat. Tapi insya Allah ya, doa kita, ikhlas kita itu akan jauh lebih booster lagi buat mereka. Oke, jadi lanjut aja. Ini lihat ya, Bun Ai masak pakai panci yang bekas toge tanpa dielap sama sekali, tanpa dicuci. Lihat ya, ada buliran-buliran airnya. Itu bekas toge ya teman-teman. Bahkan ada sisa daun bawang sama bawang putihnya di spatula. Oke lanjut aja, Bun Ai mau numis bawang bombay, bawang merah dan bawang putih. Kali ini bawang merah sama bawang putih damai karena nggak ada ibu tiri, adanya bawang bombay. Canda ya. Nah setelah udah matang, udah harum gitu ya, Bun Ai langsung masukin ayam yang paling berisik ini adalah ayam teriyaki. Nggak bisa slow dia, pokoknya harus diteriyaki terus ya. Kayak anak-anak kalau disuruh sekali 2 kali nggak bisa, udah mulai kita teriyaki deh anak-anak ya. Nah ide masakan kayak gini tuh cocok juga loh untuk bikin rice bowl ya. Bener nggak? Apa tuh? Kayak nasi box yang ada di mangkok. Bener kan rice bowl namanya? Nah ini langsung aja Bun Ai mau iris-iris untuk toppingnya. Di sini ada bawang bombay, cabai merah dan cabai hijau. Cabai merah lagi mahal banget di daerah Bun Ai. Tadi beli tuh 5.000 kayaknya cuma dapat 3 ya.
Nah ini langsung aja kita iris cabai merah besar dan cabai hijau besar. Nah setelah itu tambahin lagi sedikit saus teriyaki supaya lebih kuat lagi untuk rasanya. Jadi kalau Bunda pribadi emang cuman pakai teriyaki sama kaldu dan gula aja, nggak usah digaremin lagi ya, soalnya udah asin teman-teman. Oke, setelah itu langsung aja kita masukin si toppingnya, yaitu bawang bombay, cabai merah, dan cabai hijau. Masya Allah, tabarakallah, warnanya cantik banget ya. Seolah-olah sedikit, padahal jadinya semangkok. Dan ini cukup banget buat makan 2 kali, Bun Ai sekeluarga. Oke teman-teman, jadi ini aja yang bisa Bunda sharing untuk hari ini. Masakan kita udah mateng, yaitu adalah ayam teriyaki dan juga cah toge tahu bakso. Teman-teman yang mau coba boleh banget nih, karena ini rasanya luar biasa enak banget. Itu kayak minyak-minyak, bukan minyak ya, tapi mentega. Dikarenakan bagian ayam yang Bun Ai gunain ini adalah bagian paha bawah, jadi itu enak banget, juicy. Jadi kulit-kulitnya tuh masih ada, tapi tetap nggak ada tulangnya, jadi enak. Nah anak-anak biasa lebih doyan, karena kalau dada itu kan suka agak keras. Dan sampai dalam-dalamnya ini benar-benar matang sempurna, karena kita udah marinasi sebelumnya. Nah ini untuk togenya juga barokallah, rasanya enak banget. Oke, jadi karena masakannya udah matang, beres-beresnya udah selesai, jadi Bunda rasa video ini sampai sini dulu aja ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di channel Sketsa Bunda lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.